Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat. Bersama saya Bapak Firdaus SIPM SOS, pengajar Politeknik Negeri Pontianak, mata kuliah KSD Kesekretariatan Daerah. Untuk mata kuliah Kesekretariatan Daerah untuk hari ini, yaitu hari Selasa 17 Maret 2020, Bapak sudah menyiapkan materi seputar apa yang pada hari ini kita bahas secara struktur dan sistematis, agar nanti Anda di rumah mata kuliah pada hari ini bisa belajar dengan mudah dan enak memahaminya. Untuk hari ini Bapak mengacu kepada silabus, yaitu yang telah kami sepakati kedua belah dosen, yaitu Bapak Sulaiman, juga satu tim saya dengan Bapak Sulaiman. Untuk hari ini saya membahas tentang bab 2, yaitu pada waktu hari ini yaitu 1 jam ke depan, yaitu bab 2, yaitu konsep dasar sekretaris ya. Sebelum kita membahas terlebih lanjut, sebelumnya saya akan mereview pembelajaran kita. Kemarin kita belajar tentang tupoksi, yaitu KSD, Kesekretariatan Daerah, berbagai macam organisasi dan lini. Organisasi dan lini di setiap daerah itu telah terstruktur dan sistematis, baik itu secara teoritis, empiris, dan yuridis. Di Indonesia pada saat ini, kalau secara empiris, bahwasanya KSD itu berlaku di setiap struktur organisasi yang berada di daerah. Yang kita fokuskan pada pertemuan kemarin adalah tentang kesekretariatan daerah dan kesekretariatan daerah yang ada di provinsi, yaitu khususnya Kota Pontianak. Untuk pada hari ini saya akan mengulang-ulang kembali, yaitu tentang bab 2, yaitu konsep dasar sekretaris. Menurut Dr. Darmito MED yang saya dapatkan dalam buku, yaitu modul pembelajaran tentang kesekretariatan daerah, menurut beliau itu merupakan bagian yang akrab dengan kita. Baik, kita lanjut ke struktur vertikal dominan. Struktur vertikal dominan terbagi atas 5 aspek. Yang pertama, jumlah tim sedikit, yaitu pengelompokan tugas pada manajemen proyek. Yang kedua, komunikasi vertikal dan sistem pelaporan formal. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang tersentralisasi. Yang keempat, fungsi dan tugas yang terspesialisasi. Yang kelima, budaya yang kaku. Tentu, dalam struktur-struktur organisasi yang dominan berupaya menggali yang lebih jauh lagi tentang pemaknaan dan karakteristik vertikal dan horizontal itu. Draft memilahkan antara struktur-struktur vertikal dan dominan dan horizontal dominan sebagaimana apa yang terurai itu merupakan menggali penilaian subjektif terhadap dimensi-dimensi vertikal dan horizontal. Maka kemudian draft merancang 4 konfigurasi penstrukturan organisasi yang lebih spesifik yang berhadap-hadapan, yaitu draft 2002 sebagaimana yang telah saya gambarkan ini. Saya gambarkan ini merupakan konfigurasi struktur dominan draft 2002, yaitu di mana ada pendekatan antara vertikal ke atas dan ada down yang ke bawah ini, yaitu struktur secara fungsional dan struktur divisi, struktur metrik dan struktur horizontal. Di sini ada pada tangan ada instruksi komunikasi yang ke bawah, dari ke atas komunikasinya menjadi ke bawah. Perspektif draft ini merupakan sebuah masukan yang dapat dipergunakan untuk meneropong lebih dekat lagi mengenai struktur-struktur organisasi yang dominan. Walaupun demikian, ada baiknya kita menambahkan pula struktur organisasi yang
kelima, atau mungkin lebih baik disebut saja sebagai yang pertama, yakni struktur yang sederhana. Ini merupakan struktur sederhana ketika Anda berada di sebuah instansi pemerintahan yang strukturnya yaitu ada komunikasi vertikal dan horizontal. Di sini Anda harus bisa menyesuaikan di mana ada fungsional, divisi, metrik, dan struktur horizontal. Kita lanjut ke pembahasan struktur vertikal dominan. Struktur vertikal dominan itu ada 5 aspek. Yang pertama, jumlah tim sedikit, pengelompokan tugas pada manajemen proyek. Yang kedua, komunikasi vertikal dan sistem pelaporan formal, pengambilan keputusan yang tersentralisasi, fungsi dan tugas yang terspesialisasi. Yang kelima, budaya yang kaku. Tentu, aspek kelima, budaya yang kaku ini dalam organisasi, dalam birokrasi, dan dalam sekretariat itu berlaku karena bersifat sistematis, itu dianggap sebagai budaya yang kaku. Sedangkan konfigurasi struktur dominan menurut draft 2002 itu ada struktur fungsional, struktur divisi, struktur metrik, struktur horizontal. Hal ini ada koordinasi yang secara konsisten, yaitu vertikal, ada yang secara horizontal. Yang terbagi ada dua aspek koordinasi. Pendekatan struktur dominan di sini yaitu secara keseluruhan masukannya untuk meneropong lebih dekat lagi mengenai struktur organisasi-organisasi yang dominan. Walaupun demikian, ada baiknya kita menambahkan pula struktur organisasi yang kelima, atau mungkin lebih baik disebut saja sebagai yang pertama, yaitu struktur yang sederhana. Ini merupakan struktur-struktur yang sederhana. Tentu dalam struktur sederhana itu ada kekuatan dan kelemahan. Menurut Robin dan Coulter tahun 2002, kekuatan dan kelemahan dari struktur sederhana yang pertama adalah cepat, perlu Anda ingat. Yang kedua, fleksibel, yaitu lentur. Yang ketiga, murah. Yang keempat, kejelasan dalam pertanggungjawaban. Hal ini kekuatan dari struktur sederhana dalam setiap organisasi, baik itu formal, ya, birokrasi itu adanya aspek-aspek yang menekankan pada sistem-sistem birokrasi itu dan dianggap formal. Keempat dari penjelasan tadi merupakan salah satu substansial kekuatan dan struktur sederhana dalam sebuah organisasi, yaitu cepat, fleksibel, lentur, murah, kejelasan, dan dalam pertanggungjawaban. Tentu sudah ada kekuatan, pasti teman-teman pasti punya kelemahan. Kelemahannya ada 3. Tidak sesuai bagi organisasi yang berkembang. Yang kedua, tidak sesuai bagi organisasi dengan skala besar. Yang ketiga, ketergantungan pada suatu orang adalah sangat berisiko. Jadi kekuatan itu cepat tadi, kelemahannya tidak sesuai bagi organisasi yang berkembang. Fleksibel, kekuatannya lentur, tetapi punya kelemahan. Apa tadi? Tidak sesuai bagi organisasi skala besar. Murah, ketergantungan pada suatu orang yang sangat berisiko, itu kelemahannya. Sedangkan kejelasan dalam pertanggungjawaban itu, tentu setiap administrasi punya kejelasan dan harus punya tanggung jawab. Per setiap divisi-divisi itu harus bertanggung jawab dalam struktur divisi-divisi itu, baik itu secara vertikal dan horizontal. Dan sedangkan untuk aspek selanjutnya pada substansial struktural fungsional. Pada struktur fungsional, tugas-tugas keorganisasian dijadikan satu berdasarkan kesanggupan, berdasarkan kesamaan fungsinya. Menurut draft tahun 1989, dengan demikian
para partisipan, yaitu rekanan yang memiliki keterampilan maupun penugasan-penugasan yang mirip akan dikelompokkan Super Hall 2002 sebagai contoh. Misalnya, seluruh partisipasi rekanan, ketua Departemen Logistik kemudian akan bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas perlogistikan yang dilakukan oleh organisasi. Contoh, kita pernah ikut dalam pelaksanaan pemilu atau pemilu kada di sebuah daerah. Kita pernah ikut dalam kegiatan LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Kita juga pernah ikut dalam kegiatan di desa, yaitu Karang Taruna. Mungkin teman-teman pernah mendengar juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan tentang kepemudaan. Itu semua punya struktur organisasi secara fungsional dan sistematis yang dilakukan oleh setiap organisasi, karena ini bersifat administratif. Pembagian fungsional itu juga dilakukan dalam sebuah universitas, di mana ada rektor, direktur, dan ada perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian. Dan hal ini juga punya kekuatan dan kelemahan, teman-teman, dalam struktur fungsional. Menurut Duchan 1979, kekuatan dalam struktur fungsional yaitu efisiensi biaya, dikarenakan adanya proses belajar dan membesarkan skala. Membesarkan skala yaitu pengembangan keterampilan spesifik melalui pendalaman spesialisasi. Sasaran fungsional yang terarah dan terjangkau sebaiknya berkenaan dengan suatu atau lebih produk atau jasa. Sedangkan untuk kelemahannya, keterbatasan kemampuan inovasi dan adaptasi, lemahnya koordinasi di antara departemen, itu merupakan kelemahan dari struktur fungsional. Hubungan hierarki yang kuat yang memberikan beban lebih kepada manajemen puncak. Deskripsi yang sempit dan terbatas pada tujuan organisasi. Beban, saya ulangi lagi, beban lebih kepada manajemen puncak, yaitu bupati, gubernur. Sekda punya organisasi, divisi-divisinya juga, dan punya organisasi secara fungsional. Sedangkan untuk aspek selanjutnya, yaitu struktur divisi. Struktur divisi lazim dinamakan pula struktur produk atau dikenal sebagai bentuk pemilihan ke dalam unit-unit strategis. Unit-unit strategis itu, dengan penstrukturan ini, didirikanlah divisi-divisi bagi produk-produk individual, proyek-proyek berskala besar, serta program ataupun aktivitas-aktivitas tertentu. Contoh, kunjungan kerja bupati diatur oleh sekda. Kunjungan ke sebuah tempat yang dimana masyarakat mengundang, itu perlu adanya penstrukturan divisi-divisi bagi produk-produk individual dan proyek berskala besar dalam serta program-program atau aktivitas tertentu. Jadi itu ada pengkelasannya. Sedangkan pembagian fungsional pada seluruh sebuah instansi, baik itu lembaga pemerintahan, universitas, pada koordinasinya itu ada ditarik secara vertikal dan horizontal. Ini merupakan salah satu contohnya. Ciri yang menonjol pada struktur divisi ini adalah adanya pemilihan berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh organisasi menurut draft 1989. Pada bagian ini, penstrukturan divisi dijabarkan untuk sebuah universitas dengan berdasarkan pada produk masing-masing, melakukan pemilihan atas keempat fakultas yang berbeda-beda. Contohnya sebagai itu. Jadi spesifikan sebuah organisasi itu ditentukan dalam divisi.
baik universitas baik pun daerah. Sedangkan aspek selanjutnya, kekuatan dan kelemahan struktur divisi menurut Duchan 1979, kekuatannya adalah sangat sesuai pada perubahan yang cepat dalam lingkungan yang tidak stabil. Para pelanggan merasa sangat puas dikarenakan adanya pertanggungjawaban atas produk atau jasa dan kejelasan untuk menghubunginya. Selanjutnya, koordinasi kuat antar fungsi di dalam suatu divisi. Selanjutnya, divisi-divisi dapat mudah menyesuaikan diri pada perbedaan dan produk atau jasa. Baik, kita ingat-ingat kembali tentang kekuatan dan kelemahan struktur divisi dalam setiap organisasi. Mahasiswaku harus mengingat poin-poin penting. Pada kesempatan hari ini Bapak jelaskan, yaitu kekuatan tentang struktur divisi menurut Duchan 1979 dalam manajemen strategi organisasi publik yang ada kaitannya tentang KSD, kesekretariatan daerah. Tentu di situ ada struktur-struktur organisasinya. Kita harus tahu kekuatannya kalau dalam struktur divisi, yaitu poin pentingnya yaitu sangat sesuai pada perubahan yang cepat dalam lingkungan yang tidak stabil. Para pelanggan merasa sangat puas dikarenakan adanya pertanggungjawaban atas produk atau jasa dan kejelasan untuk menghubunginya. Selanjutnya, koordinasi kuat antar fungsi di dalam satu divisi. Jadi setiap divisi ada koordinasi yang sangat kuat dalam struktur divisi. Divisi-divisi dapat mudah menyesuaikan diri pada perbedaan dalam produk atau jasa, yaitu wilayah dan pelanggan. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi sebaiknya diterapkan pada organisasi skala besar. Ini yang paling penting kita garis bawahi, kekuatan struktur divisi bisa diterapkan pada organisasi yang skala besar. Sedangkan untuk itu ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu keuntungan skala yang terbatas pada pembagian berdasarkan fungsi, koordinasi yang sangat lemah antar divisi. Kelemahannya keterbatasan intensitas persaingan dan spesialisasi teknik, sulit melakukan integrasi dan standarisasi antar masing-masing divisi. Jadi itulah yang paling penting. Subjek selanjutnya yang Bapak jelaskan yaitu struktur metrik. Ya, di sini ada struktur metrik. Struktur metrik adalah suatu pengkombinasian antara struktur divisi, yaitu struktur horizontal, dan struktur fungsional, struktur vertikal. Struktur metrik mencoba untuk memanfaatkan secara optimal keuntungan-keuntungan yang bisa diraih dari kedua struktur tersebut dan sebisa mungkin menghindari hal-hal yang kurang menguntungkan dengan cara yang menyusun tim-tim yang solid, di mana mampu mempersatukan pengalaman fungsional agar dapat melahirkan suatu fokus yang jelas berkenaan dengan produk, program ataupun prospek menurut Lawrence 1977. Pada struktur metrik, para partisipan yaitu rekanan paling tidak secara bersama-sama masuk ke dalam dua pengelompokan formal. Yang pertama kelompok fungsional, namun disertai pula dengan produk program ataupun tim proyek Suher Horn 2002. Pembagian fungsional pada sebuah universitas atau lembaga sosial atau lembaga pemerintahan diilustrasikan terlihat pada bagan 67. Nah, ini merupakan kesaksian kalau dalam sebuah organisasi ada logistik, komunikasi, dan keuangan dan sumber daya manusia. Ada tentang ekonomi, penelitian dan pendidikan hukum, dan biro-biro. Kalau dalam kesekretariatan daerah itu ada biro hukum, ya. Di situ juga dijelaskan secara yuridis dan sebagainya, merupakan inilah metrik-metrik yang nanti dibuat oleh pemerintah seharusnya untuk mempercepat dalam pembangunan daerah itu yang lebih jelas dan terarah. Baik, untuk pertemuan untuk hari ini kita sekian dahulu. Kita akan bertemu di hari jam yang sama, yaitu hari Selasa dan hari Rabu. Untuk sistem tutorial dan online, kita aktif dan kita berupaya untuk menyajikan materi yang terbaik. Nanti kita akan ada pertemuan bab 3, yaitu etika kerja sekretaris.
dan untuk spesifiknya nanti akan ada komparasi dengan berbagai macam materi lainnya, yaitu tentang pengertian etika sekretaris, prinsip etika sekretaris, etika kerja sekretaris. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.